wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang bernama Dinda Fawasona dengan NIM 2205030043. Di sini saya tidak sendirian dan di sini teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Usman Nobnet Papan dengan NIM 2205030059. Perkenalkan, nama saya Musarapa dengan NIM 22050357. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep kepartaian di Indonesia. Partai politik pertama terlahir di Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka lahirnya partai politik adalah sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Di negara yang menganut paham demokratis, rakyat berhak berpartisipasi until menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum. Definisi partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta pemelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih tujuan partai politik itu? Baik, tujuan partai politik adalah until meraih dan mempertahankan tahta kekuasaan, until mewujudkan rencana program yang telah disusun oleh mereka sesuai dengan ideologi yang dianut. Fungsi partai ideologi partai politik yaitu mobilisasi dan integrasi, alat pembentukan pengaruh terhadap pelaku memilih, alat elaborasi pilihan-pilihan kebijakan, dan alat perekturan pemilihan. Menurut beberapa pendapat ahli mengenai sistem kepartaian. Yang pertama, menurut Iswanda Imawan tahun 2004, sistem kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam suatu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja suatu sistem pemerintahan. Menurut Hague and Harrop tahun 2004, sistem kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehan suaranya signifikan. Dan menurut Ramlan Subjektif pada tahun 1992, sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik. Dan terakhir, menurut Austin Raney tahun 1990, sistem kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan di mana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria. Indonesia itu menganut sistem apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Sistem kepartaian Indonesia itu menganut sistem multipartai. Aturan ini bersifat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada 2 partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya, sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut melalui keputusan Wakil Presiden Pemilihan Umum pertama tahun 1955 pada masa pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas politik itu terganggu. Maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik beserta pemilu. Pemilu pada tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal 3 partai politik saja.
Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi 3 partai, yaitu Partai Golkar, PPP, dan PDI, yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multipartai. Namun, banyak ahli politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian yang tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa Orde Baru memenuhi syarat sistem kepartaian multipartai, namun dari segi kemanapun kompetisi ketiga partai tersebut tidak seimbang. Baik, pada masa reformasi 1958 terjadilah liberasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasa dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan politik mereka dengan memiliki hak memandirikan partai politik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang partai politik di era Orde Baru. Era Orde Baru ditandai dengan mulai berkuasanya Soeharto di tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Kehidupan partai politik di era Orde Baru ditandai dengan berbagai usaha pengusaha untuk mengurangi jumlah dan peran partai politik di parlemen, di kabinet, dan dalam aktivitas akar rumput. Kisah pengurangan jumlah partai politik dimulai ketika Soeharto membukukan PKI dan Partindo yang diduga kuat terlibat dalam gerakan 30 September 1965 berdasarkan surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno yang sampai saat ini kontroversi apa isi perintah yang sebenarnya ada di dalam surat tersebut. Kemudian, usaha mengurangi jumlah partai politik terus diupayakan oleh pengusaha sebelum pemilu 1971. Usaha tersebut antara lain adalah mendesak PNI yang dianggap dekat Soekarno untuk membukukan diri di tahun 1967. Kemudian pengusaha menolak rehabilitas Partai Masyumi di tahun 1968. Pemerintah Orde Baru tahun 1970, keinginan Hatta dan aktivis HMI untuk mendirikan partai baru PDII ditolak pendirian status hukumnya oleh pemerintah Orde Baru. Juga ingin mempunyai partai politik sendiri yang dibesarkan melalui cara-cara yang tidak benar. Kendaraan tersebut adalah golongan karya yang dijadikan partai pendukung penguasa dengan tujuan memperoleh dukungan massa dalam pemilu. Untuk membesarkan golongan karya, penguasa Orde Baru memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dukungan peraturan perundangan dan didukung oleh militer untuk menindas partai-partai politik yang menjadi pesaing politik golongan karya agar kalah dalam pemilu. Pegawai negeri yang selama ini menjadi pendukung PNI dilarang menjadi anggota partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 1969. Kemudian, militer menekan basis-basis PKI dan Masyumi di desa-desa untuk berpaling mendukung Golkar. Selain itu, penguasa Orde Baru melalui Ali Mustopo mengusulkan RUU Pemilu tahun 1967 kepada parlemen yang intinya menguntungkan golongan karya dan ABRI, yakni pemakaian sistem pemilihan distrik. ABRI mendapatkan kursi di DPR tanpa ikut pemilu dan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan ormas. Namun, usul Ali Mustopo tersebut mendapat tantangan keras dari partai politik. Namun, tetap diperoleh kesepakatan pada tahun 1967, yakni penggunaan sistem pemilu proporsional dan presiden berhak mengangkat 100 kursi parlemen dengan komposisi 75 ABRI dan 25 non-ABRI. Kemudian Soeharto diangkat jadi presiden tanggal 27 Maret 1968 dan pemilu ditunda menjadi tahun 1971.
Pada pemilu tahun 1971, tanggal 3 Juli 1971, Golkar mendapatkan suara sebesar 62,82%, NU mendapatkan suara 18,67%, Parmusi mendapatkan suara 7,36%, PNI mendapatkan suara 6,93%, dan 6 partai lainnya di bawah 5%. Kemudian, sesuai kesepakatan, 100 kursi parlemen diserahkan kepada 75 kursi untuk ABRI dan 25 kursi kalangan yang lainnya sesuai keinginan penguasa Orde Baru. Kemenangan golongan karya ini ditambah 100 kursi parlemen memudahkan Soeharto kembali berkuasa dan usaha-usaha mengurangi jumlah partai politik dilanjutkan dengan agenda fusi partai politik di tahun 1975. Partai politik yang ada dipaksa bergabung ke dalam 3 kelompok dan memakai azas tunggal Pancasila berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Dampak dari undang-undang tersebut hanya memiliki 3 partai politik, yaitu 1. Golongan nasionalis terdiri dari Partai Katolik, Parkindo, PNI, IPKI, dan berubah bersatu dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 2. Golongan spiritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan PETI bersatu dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. 3. Golongan karya. Kebijakan mengharuskan fusi partai dan pemakaian azas tunggal Pancasila ini menyulitkan partai PDI dan PPP dan menguntungkan partai Golkar. Basis fanatis Islam kehilangan minat memilih P3 sebab P3 asasnya sudah berubah menjadi Pancasila. Demikian juga dengan basis massa fanatik nasionalis kehilangan minat untuk memilih PDI sebab PDI azasnya pun sudah Pancasila. Partai politik di era reformasi. Di era reformasi terdapat kebebasan mendirikan partai politik. Akibatnya ratusan partai politik berdiri untuk menghadapi pemilu 1999. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh panitia penyelenggara pemilu nasional yang berhak menjadi peserta pemilu 1999 hanya 48 partai politik. Hasil pemilu 1999 menunjukkan tidak adanya partai mayoritas dan kembalinya hubungan ideologis antara massa pemilih dengan partai politik. Reinkarnasi partai politik tahun 1955. Welidi menjelaskan bahwa basis massa partai pemenang pemilu 1999 antara lain PDIP mendapatkan 35%. Suara secara nasional berasal dari suara basis PNI. PKB mendapatkan basis massa NU. PAN mendapatkan basis modernis Muhammadiyah. PBB mendapatkan basis massa Masyumi. PPPP mendapatkan basis massa umat Islam, sedangkan Golkar mendapatkan suara dari pemilihnya yang loyal. Kehadiran partai politik yang demikian banyak dan tidak ada partai yang mayoritas menunjukkan sistem kepartaian di masa reformasi adalah multi partai tanpa partai mayoritas. Dalam persaingan untuk merebut kekuasaan sebagai presiden dan ketua MPR, partai politik terbagi ke dalam 3 kekuatan politik utama, yaitu 1. Kelompok Megawati, PDIP, PKP, PBTI, PDKP, PNI, PNI, FM. 2. Kelompok Habibie, Golkar, TNI, PDI, IPKI, PDR, PP. Poros Tengah, PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PKU, PSSI, PNU.
Persaingan dalam merebut jabatan presiden dan ketua MPR dimenangkan oleh poros tengah yang mampu melebihi kelompok Habibie. Ketua MPR dijabat oleh Amin Rais. Persidangan dijabat oleh Gus Dur yang keduanya berasal dari kelompok poros tengah. Adapun usaha mengurangi partai politik di era reformasi dilakukan secara halus, yakni dengan menetapkan ambang batas perolehan suara partai secara nasional dalam kurung electoral threshold sebesar 2%, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Partai politik yang memperoleh suara di bawah 2% dinyatakan tidak lolos electoral threshold dan diharuskan berganti nama jika mengikuti pemilu 2024. Pemilu 2004 dilaksanakan setelah amandemen UUD 1945 yang di dalamnya memberikan peran penting bagi partai politik, yakni mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil secara langsung. Pemilu 2004 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang pemilu dan partai politik yang diikuti 24 partai politik, yakni 6 partai yang lolos electoral threshold pemilu 1999, yakni PDIP, Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, PBB, ditambah dengan peserta baru yakni Partai Demokrat, PBR, PKS, dan lain-lain. Electoral threshold pemilu 2004 ditetapkan sebagai sebesar 3%. Akibatnya hanya 7 partai yang lolos, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN, PKS. Bagi partai politik yang tidak lolos electoral threshold diharuskan mengganti nama untuk menghadapi pemilu 2009. Namun hukuman tersebut tidak sempat dijalankan sebab menjelang pemilu dilaksanakan UU Pemilu diganti dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 yang tidak mengharuskan adanya pergantian nama. Pada pemilu presiden secara langsung tahun 2004, partai politik mengajukan calon-calon untuk diusulkan menjadi presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai 2009 yang dapat dirinci sebagai berikut. 1. SBY kala didukung oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. 2. Mega Hasim didukung oleh PDIP dan PDS. 3. Wiranto Gus Solah diusung oleh Partai Golkar dan PKB. 4. Amin Siswono diusung oleh PAN. 5. Hamzah Agum disusung oleh PPP disebabkan tidak adanya pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% plus 1. Maka pemilihan presiden dilanjutkan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni pasangan SBY kala yang didukung oleh Partai Demokrat.